Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wa maghribi la ilaha illa huwa fatahizhu wakila. Allah adalah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Ayat ini tidak bisa kalau tidak dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang, maka sebutkanlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Karena Dia adalah Tuhan timur dan barat, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Allah sudah menjelaskan kondisi kejiwaan manusia pada malam hari ketika begitu banyak kemaksiatan. Allah mengajak kita untuk sholat malam. Lalu kemudian ketika di siang hari dengan kesibukan yang panjang, ini artinya pikiran manusia itu kemana-mana. Pikiran manusia itu panjang di sini adalah ketakutan akan masa depan, ketakutan akan rezeki yang dia terima, ketakutan apakah itu tentang kondisi keamanan, baik keamanan fisik, keamanan rezeki, baik keamanan keluarga dan lain sebagainya. Pada ketakutan itu, logikanya manusia akan mencari pelindung. Maka Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai pencipta, awalnya adalah setan, lalu kemudian malaikat, lalu kemudian kaum jin, lalu kemudian manusia, mengatakan bahwa mereka semua itu jadikanlah pelindungnya adalah Dia. Ini kalimat yang sangat lugas. Dalam kalimat ini tidak ada tafsir yang bercabang. Dalam kalimat ini tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Pada konteks kehambaan. Tapi kalau manusia yang tidak menghamba, manusia yang tidak memiliki pengetahuan akan dirinya, akan sosialnya, akan kemananya dia setelah mati, maka dia tidak akan menjadikan Allah sebagai pelindung, dan itu tidak masalah bagi Allah. Karena dia sedang bicara dengan Muhammad, dia sedang bicara dengan umatnya Muhammad, dan umat Muhammad mewajibkan dari Allah adalah menjadikannya dia sebagai pelindung. Manusia ini adalah manusia yang sangat lemah, baik dalam segi umur, segi rezeki, bahkan lemah mungkin dalam segi pengetahuan. Ketakutan itu Allah sangat pahami. Dan dari sisi sosial politiknya adalah sebagai Tuhan Barat dan Tuhan Timur sudah menjadi patokan. Tidak hanya di zaman sekarang saja, blok Barat, blok Timur. Di zaman Rasulullah juga ada namanya blok Barat dan blok Timur. Blok Barat itu diistilahkan dengan kerajaan Romawi, kekaisaran, maaf kalau salah, Bizantium dan lain sebagainya itu di Eropa. Lalu kemudian dengan kerajaan-kerajaan di timur, ya istilahnya sekarang mungkin kerajaan Persia, kerajaan Cina dan lain sebagainya. Dan Allah memastikan, aku adalah Tuhan mereka, walaupun mereka tidak menjadikan aku sebagai Tuhan. Karena satu-satunya ciptaan Allah yang tidak bisa
diciptakan oleh manusia ya. Nih sekali lagi aku katakan, satu-satunya ciptaan Allah yang tidak bisa diciptakan oleh manusia adalah kehendak bebas. Mungkin Cina, mungkin Amerika sekarang sedang mengembangkan teknologi robot yang konon katanya bisa memiliki pikiran, bisa memiliki hendak. Tapi itu diciptakan dengan remote control, itu diciptakan dengan tombol on off. Allah tidak seperti itu. Kehendak bebas Allah itu ketika proses penciptaan akal yang 1000 tahun dia di ruang yang sangat panas, 1000 tahun dia di ruang yang sangat dingin. Lalu dia katakan, wahai akal, baliklah kepadaku dan sembahlah aku. Sampai 3 kali dia tidak mau. Karena kehendak bebas itu yang Allah berikan kepada akal. Kecerdasan yang Allah berikan kepada akal. Nanti kita bicarakan dalam sesi yang lain tentang kajian manusia, tentang penciptaan 4 makhluk Allah itu. Makanya ketika malaikat-malaikat sujud kepada Adam dan iblis yang sebagai sahabat Adam itu merasa iri karena dia bisa melihat akal manusia itu tidak jauh berbeda dengan akal dia. Allah menyuruh malaikat untuk berguru kepada Adam. Bukannya iblis tidak mempunyai posisi itu mungkin dalam logika iblis. Karena dia merasa makamnya lebih tinggi daripada Adam. Malah dia menasbihkan diri, aku ini terlalu tinggi sehingga para malaikat aja tidak berhak untuk berguru kepada aku. Itu logika yang salah. Di atas langit masih ada langit. Itu logika yang sangat salah di dalam diri iblis. Makanya ketika ucapan sumpah serapah iblis kepada Adam dan disaksikan seluruh malaikat, Allah sudah mewanti-wanti oleh ayat ini. Jangan kalian menghadapkan diri kalian itu di barat dan di timur kepada aku selain pelindungnya. Kalau tidak, apes yang akan kalian temukan nanti kelak di kemudian hari. Namun jangan juga kulihat ini, istilahnya opini ini, menjadikan sebagai alasan untuk berbangga diri. Setiap agama itu memiliki etikanya masing-masing. Dalam Nasrani setiap manusia itu memiliki salibnya sendiri-sendiri yang harus dihadapkan kepada Tuhan. Dalam agama Buddha itu agama yang lebih mudah dari agama Hindu, lahir Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Setiap manusia itu memiliki karmanya sendiri-sendiri. Dan etika dalam Islam, setiap manusia itu memiliki setannya sendiri-sendiri. Agar setan-setan itu tidak menguasaimu, maka di siang hari beribadalah kepadaku dengan sepenuh hati. Dan jadikanlah aku pelindung dalam segala kegiatanmu di siang hari. Makanya sebutlah namaku sebanyak mungkin. Ini kalau bagi penggila zikir seneng banget denger ini. Enak. Sebut saja nama Allah karena memang luar biasa. Mungkin manusia baru menciptakan waktu itu per detik. Di dunia jin itu begitu cepat, nggak ada detik. Detik itu mungkin bisa dibagi, dah itu kecepatan jin. Lalu bagaimana kalian bisa berlindung terhadap ancaman laknatullah kepada anak cucu Adam jika engkau tidak berlindung kepada yang menciptakanmu? Itu maksud Allah. Ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.